Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprisha Renalizar dari Prodi Sastra Perancis 2018 NPM 09. Saya akan mempresentasikan tentang filsafat materialisme. Lahirnya naturalisme membuat terbentuknya materialisme. Kata natur atau alam yang dipakai dalam filsafat bukan hanya terbatas pada alam, lautan, gunung, dan kehidupan liar. Materialisme juga di sini akal yang merupakan keahlian yang dimiliki manusia dari makhluk lain. Dari akal pula muncul berbagai ilmu pengetahuan. Karena pemikiran yang dilakukan, akal bersumber pula dari ilmu-ilmu yang telah ada. Dengan kemampuan rasio pada manusia dapat menjangkau jauh dari sesuatu yang hanya terlihat, sesuatu di luar indera, dan menemukan kebenaran filsafat. Dengan tingkat pemahaman manusia yang beragam, menyebabkan perbedaan pendapat tentang kebenaran yang dianut. Hal ini menimbulkan berbagai aliran dalam dunia filsafat. Salah satunya filsafat materialisme yang lebih menekankan pada kenyataan. Filsafat merupakan sikap hidup manusia dan sebagai pedoman untuk bertindak dalam menghadapi gejala-gejala alam dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raisa Ruliadi, Prodi Sastra Perancis, Angkatan 2018, NPM 010. Saya akan menjelaskan pengertian dari materialisme. Materialisme terdiri dari dua kata, yakni material dan isme. Material adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan nyata. Sedangkan isme merupakan sebuah aliran pemikiran. Jadi, materialisme sendiri berarti sistem pemikiran yang mempercayai segala sesuatu yang tampak dapat dilihat dan dirasakan melalui panca indera kita. Materialisme tidak percaya akan adanya roh, bahkan Tuhan, karena roh tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera kita. Perkenalkan, nama saya Lutfia Asyadamayani dengan NPM 08 dari Sastra Perancis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum materialisme. Hukum yang pertama yaitu materi itu ada, nyata dan konkret. Maksudnya, kejadian yang terjadi dapat dijelaskan oleh panca indera dan dapat kita lihat, kita rasakan, dan kita dengarkan. Hukum yang kedua yaitu materi itu terdiri dari materi yang lebih kecil dan saling berhubungan atau dialektis, yang berarti segala sesuatu yang ada di alam semesta tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tersusun rapi dan menjadi sebuah satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hukum yang ketiga yaitu materi mengalami kontradiksi. Maksudnya, materi saling bertentangan karena dalam materi tersebut terjadi sebuah perubahan dari kuantitatif yang berubah menjadi kualitatif. Contohnya seperti sebuah air yang dipanaskan dengan suhu di atas 100 derajat, maka air tersebut akan berubah menjadi uap. Hukum yang keempat yaitu materi selalu berubah dan terus berubah. Tidak ada yang lebih alami dari sebuah perubahan itu sendiri, dan perubahan pada materi tersebut dimulai dengan adanya kontradiksi atau akibat adanya perubahan materi yang menyusunnya atau intervensi dari luar materi tersebut. Saya, Safira Indah Horonisa, akan menjelaskan tentang ciri-ciri aliran filsafat materialisme. Ciri-ciri aliran filsafat materialisme yang pertama adalah segala sesuatu hal yang ada wujudnya berasal dari satu sumber, yaitu materi. Maksudnya, segala sesuatu hal yang ada wujudnya yang bisa kita lihat oleh mata kepala kita sendiri, menurut mereka, asal-muasalnya adalah dari materi. Lalu yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Kenapa mereka tidak meyakini adanya alam gaib? Karena alam gaib tidak bisa dilihat oleh mata, tidak ada wujudnya, maka mereka tidak mempercayainya. Karena
Mereka hanya percaya suatu hal yang real, yang bisa dilihat oleh mata. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ilmu. Karena panca indera adalah jendela untuk melihat sesuatu yang real, yang nyata. Maka bagi mereka, panca indera lah satu-satunya alat untuk mencapai ilmu. Yang keempat, menjadikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Maksudnya, mereka menjadikan ilmu sebagai pedoman dalam peletakan hukum dan dijadikan untuk kelangsungan hidup mereka. Yang kelima, yang terakhir, menjadikan tabiat manusia sebagai akhlak. Maksudnya, sifat-sifat manusia di dunia ini, di bumi ini, mereka lihat sebagai akhlak. Sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk, bagi mereka itu dijadikan sebagai akhlak. Yang baik dicontoh, yang buruk tidak dicontoh. Seperti itu. Nama saya Nafis Rayhan Hamam dari Sastra Prancis 2018, NPM 11. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis materialisme. Yang pertama itu ada materialisme rasionalistik. Jenis materialisme ini mengemukakan bahwa segala realitas dapat dipahami seutuhnya dengan melihat bentuk dan jumlah, dan juga ukuran. Yang kedua ada materialisme antropologis. Paham ini mempercayai bahwa ekstensi jiwa itu tidak benar adanya. Dalam artian, penganut materialisme ini percaya bahwa yang dinamakan jiwa itu tidak ada karena pada dasarnya jiwa merupakan bagian dari materi atau perubahan fisik kimiawi materi. Yang ketiga ada materialisme mistis atau materialisme biologi. Materialisme ini menjelaskan bahwa di setiap kejadian-kejadian materialisme selalu ada misteri yang mendahului manusia. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi prinsip-prinsip imaterialisme. Yang keempat ada materialisme dialektik. Materialisme satu ini mempercayai bahwa realitas utuhnya terdiri dari materi, yang berarti bahwa tiap-tiap benda atau kejadian dapat dijabarkan kepada materi dan salah satu proses awal dari materi itu sendiri. Yang kelima ada materialisme parsial. Pada jenis materialisme ini dinyatakan bahwa pada sesuatu yang terhitung sebagai material tidak terdapat pada karakteristik khusus dalam unsur formal atau imaterial. Sekian, terima kasih. Julian Gottfried de la Mettrie, yang merupakan seorang tokoh yang berpengaruh pada abad ke-18. Ia merupakan seorang dokter, filsuf, dan psikolog. Sekaligus, ia juga disebut sebagai bapak materialisme klasik, karena ia mencetuskan ilmu materialisme di Prancis pada abad pertengahan. Ia memiliki aliran materialis mekanistik. Ia berpandangan bahwa pikiran manusia merupakan hasil kombinasi dari materi yang berada dalam level yang tinggi dan kompleks. Dalam bukunya yang berjudul The Machine, yang berarti manusia mesin, ia menggambarkan manusia sebagai sebuah mesin. Jiwa kita terbentuk karena tubuh dan organ manusia bertumbuh dan berkembang. Karena itu pula, jiwa akan mati bersama-sama dengan tubuh ketika tubuh manusia mati. Ia berpendapat bahwa pemikiran dan fenomena-fenomena mental terbentuk karena adanya pergerakan tubuh material. Di sini saya akan menjelaskan bukunya yang berjudul Histoire naturelle de l'âme. Buku ini dirilis pada tahun 1748 dan cukup menimbulkan berbagai kontroversi karena dalam buku ini ia menjelaskan bahwa manusia merupakan hewan yang lebih kompleks. Manusia dan hewan tersusun dari berbagai materi yang terorganisir, dan yang membedakannya hanyalah kompleksitas yang lebih teratur. Ia mengungkapkan bahwa perasaan indrawi juga hadir pada hewan dan tumbuhan. Ia juga melupakan fakta bahwa hanya manusialah yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa, karena fakta tersebut ia lupakan karena
saat ia melakukan penelitian kepada seekor kera, ia mendapatkan bahwa seekor kera dapat berkomunikasi menggunakan bahasa jika ia dilatih terus-menerus, dan kemampuan berkomunikasinya juga terbilang cukup baik. Dari dua buku yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa menurut Julien de la Mettrie, makhluk hidup tersusun dari berbagai materi-materi, dan segala hal yang terjadi juga disebabkan oleh materi-materi tersebut. Perkenalkan, saya Rizky Pridadi dari kelompok materialisme, ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat, yaitu Demokritos. Demokritos hidup dalam kurun waktu 470 sebelum Masehi hingga 360 sebelum Masehi. Ia lahir di Abdera, pesisir timur Trake di Yunani. Demokritos merupakan salah satu filsuf prasokratik. Demokritos memiliki paham atomisme. Dia percaya bahwa segala realitas yang ada dapat mengacu kepada atom-atom yang bergerak di ruang kosong. Jadi atom tersebut saling mengunci, mengikat, dan bergerak ke segala arah di dalam ruang kosong tersebut. Para filsuf penganut paham ini percaya bahwa yang ada bukanlah hanya yang ada, tetapi yang tidak ada juga ada. Dan menurut Demokritos, pergerakan atom tersebut tidak hanya sebatas ke atas dan ke bawah saja, tetapi ke segala arah seperti debu di bawah sinar matahari. Menurutnya, atom-atom yang ada di ruang kosong saling bergerak ke segala arah dan saling mengikat, saling mengunci, lalu membentuk suatu gambar-gambar kecil. Nah, gambar-gambar kecil tersebut yang nanti dapat kita indrai, alias kita lihat, kita rasakan, atau kita raba. Etika Demokritos atau yang lebih dikenal sebagai etika euthymia menekankan keseimbangan jiwa atau lebih menekankan keinginan duniawi dan lebih mengutamakan kepada hidup dalam kesederhanaan. Jadi kehadiran Demokritos dalam pemikiran Yunani kuno sangat berpengaruh. Dengan adanya paham atomisme ini memberikan bumbu-bumbu baru kepada pemikiran Yunani kuno. Saya Salsabila Najibah. Saya akan menjelaskan seorang filsuf Jerman yang bernama Ludwig Andreas Feuerbach. Ia lahir di Landshut pada tanggal 28 Juli 1804. Sejak kecil ia sudah memiliki ketertarikan terhadap bidang keagamaan, maka dari itu pada usia 19 tahun ia melanjutkan pendidikannya di bidang teologi di Heidelberg. Lalu pada 1924 ia pindah ke Berlin untuk melanjutkan pendidikannya atau belajar bersama guru favoritnya, yaitu Hegel. Nah, di bawah asuhan Hegel ini dia berubah minat. Yang semula ia tertarik dalam bidang keagamaan berubah menjadi ketertarikannya terhadap bidang filsafat. Lalu seiring berjalannya waktu, meskipun Hegel adalah gurunya, ia malah menolak pemikiran-pemikiran yang telah dicetuskan oleh Hegel, seperti pemikiran bahwa Tuhan mengungkapkan dirinya melalui pemikiran manusia. Manusia ibarat wayang yang dimainkan oleh Tuhan sebagai dalangnya. Hal itu memberikan kesan bahwa yang nyata adalah Tuhan, sedangkan manusia adalah wayang, dan itu dianggap memutarbalikkan fakta oleh Feuerbach karena menurutnya yang nyata adalah manusia, sedangkan Tuhan merupakan bagian dari pikiran manusia itu sendiri. Ia juga berpendapat bahwa pemikiran idealisme Hegel harus diubah karena menurutnya bukan roh yang berkembang melainkan material, dan kenyataan dari kita itu terdiri dari manusia dan material. Lalu yang disebut Tuhan atau Allah adalah suatu mimpi atau pikiran dari manusia, dan kata Allah harus diganti dengan kata hakikat manusia, serta agama harus digantikan dengan politik. Nah, dari sini kita tahu bahwa pokok pikiran dari Feuerbach itu meliputi manusia sebagai alamiah dan kritiknya terhadap agama. Maka dari itu banyak pikiran-pikirannya yang dijadikan rujukan paham ateisme, dan dia dianggap sebagai bapak ateisme modern. Pemikirannya ini juga
mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari filsuf selanjutnya seperti Karl Marx. Dan kenapa Ludwig Feuerbach ini dianggap sebagai filsuf materialisme? Karena menurutnya pemikiran manusia dipengaruhi oleh hal-hal yang material. Maksudnya hal-hal material lah yang menentukan pemikiran-pemikiran dari manusia itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samara Revinka Adelia dengan NPM 180511180005 dari Sastra Prancis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah filsuf yang menganut paham materialisme ateisme, yaitu Baron de Holbach. Baron de Holbach merupakan seorang filsuf yang berasal dari Prancis. Namun Baron de Holbach lahir di Jerman, kemudian dibesarkan oleh pamannya di Prancis. Ia merupakan seorang penerjemah sekaligus tokoh sosial yang sangat terkenal di Paris pada zamannya. Ia memiliki sebuah perkumpulan, di mana perkumpulan ini berisi orang-orang penganut paham radikal pencerahan Prancis yang sangat berkontribusi pada perkembangan dan komunikasi di abad 18 pada saat itu. Sebagai seorang penerjemah, Baron memiliki kemampuan dalam 5 bahasa. Dalam hidupnya, Baron menulis beberapa buku, di mana salah satunya merupakan Système de la Nature atau The System of Nature pada tahun 1770. Buku ini menjelaskan tentang gambaran alam semesta dengan prinsip materialisme. Selain itu, ia juga menulis Le Christianité de Voyer di tahun 1761, di mana itu merupakan buku pertama yang ia tulis. Selain itu, ia juga menulis Le Bon Sens pada tahun 1772 dan Politique naturelle di 1773, dan buku terakhir yang ia tulis merupakan Morale universelle, di mana itu merupakan salah satu bukunya yang bisa dibilang paling bermoral. Baron meninggal tepat sebelum Revolusi Prancis mulai dan dikuburkan di Prancis. Halo, nama saya Rosalina Kania Dewi dari Sastra Prancis 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kemashop dan pikiran materialismenya. Persepsi dan operasi mental bekerja dengan fantasi indera dan sama sekali bergantung kepada materi. Hobbes pun meyakini bahwa manusia, dalam kutip, termasuk pikirannya, dan bahwa Tuhan terdiri dari materi, meskipun tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam karya-karyanya. Hobbes pun mengatakan bahwa seluruh alam semesta adalah kebendaan, dan apa saja yang bukan benda sesungguhnya tidak ada. Cukup sekian, terima kasih. Saya Nazira dan saya akan menjelaskan tentang Karl Marx. Karl Marx atau nama aslinya Karl Heinrich Marx adalah seorang filosof, aktivis, sosialis dan ekonom Jerman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1818. Ia merupakan keturunan seorang pengacara Yahudi yang sukses dan ibunya juga memiliki garis keturunan Yahudi. Namun karena kondisi saat itu, keluarganya berpindah keyakinan menjadi Protestan. Ia belajar hukum di Bonn dan Berlin, dan di masa kuliahnya ia mengenal filsafat Hegel. Ia mendapat gelar pada 1841, gelar doktor filsafat dari Universitas Jena. Pada tahun 1843 ia pindah ke Paris bersama istrinya. Di Paris ia bertemu dengan beberapa tokoh sosialis dan ia juga bertemu Friedrich Engels. Selanjutnya ia bersama Engels ikut menulis The Communist Manifesto yang isinya menyatakan bahwa semua sejarah didasarkan pada perjuangan kelas, tapi pada akhirnya akan hilang dengan kemenangan kaum proletar. 1849 ia pindah ke London dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Selama beberapa tahun terakhir ia mengalami kemiskinan dan kemunduran.
Lalu di tahun 1883 ia meninggal dan dimakamkan di London. Mengenai Marxisme adalah paham yang didasarkan pada pandangan-pandangan Karl Marx. Marxisme merupakan bentuk protes Karl Marx terhadap kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapitalisme menggunakan kaum proletar untuk mengumpulkan uang. Kaum proletar kondisinya menjadi sangat menyedihkan. Mereka bekerja berjam-jam dengan upah minimum, namun hasilnya dinikmati oleh kaum kapitalis. Menurut Marx, untuk menyejahterakan kaum proletar ini, kapitalisme perlu diganti dengan komunisme, dan bila kondisi ini terus dibiarkan, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Pada dasarnya dalam pemikiran Marx itu ada 3 komponen penting. Yang pertama, filsafat klasik Jerman yang ia pelajari dari Hegel dan Feuerbach, lalu sosialis Prancis dan ekonomi Inggris. Dari Hegel, ia belajar banyak tentang dialektika. Menurut Marx dan Hegel, sejarah akan selalu berjalan pada 3 fase dialektis, yaitu fase yang pertama tesis, kedua antitesis, dan yang ketiga sintesis. Pertarungan dari 2 fase sebelumnya. Tetapi Marx juga mengungkapkan bahwa dialektikanya berbeda dengan dialektika Hegel. Hegel berpendapat bahwa semua tesis bentuknya adalah ide, sedangkan Marx menggantinya dengan materi karena menurutnya ide juga termasuk materi. Lalu selain itu, ia juga berkeyakinan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, tetapi keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran mereka. Ini juga dikenal dengan materialisme historis. Kata historis di sini menurut Marx merujuk pada berbagai tingkat perkembangan ekonomi yang terjadi sepanjang sejarah, dan materialismenya sendiri merujuk kepada materi sebagai komponen utama. Ia juga banyak dipengaruhi oleh Feuerbach, yang dimana ia menerima interpretasi Feuerbach terhadap pandangan Hegel. Menurut Hegel, filsafat Hegel adalah ungkapan dari keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Sedangkan menurut Feuerbach, keterasingan itu terungkap dalam agama. Nah, Marx menerima interpretasi ini, hanya menurutnya agama adalah keterasingan sekunder. Nah, yang primernya adalah keterasingan manusia individual dari hakikatnya yang sosial. Dan di filsafat ini, Marx beraliran bahwa manusia adalah homo economicus. Tema pemikirannya juga berkisar pada kritik atas ekonomi politik yang membawanya pada filsafat pembagian kerja. Selain itu, ia juga terkenal dengan kalimatnya, yaitu agama adalah candu. Maksudnya di sini adalah, menurutnya agama itu memiliki sifat seperti opium terhadap penggunanya. Ia memberikan ilusi dan menghilangkan rasa sakit. Dalam hal ini, menurut Marx, agama merupakan refleksi dari alienasi manusia dalam masyarakat yang setiap harinya merasa tertekan dengan kekuatan kapitalisme. Agama menjadi sebuah penenang atau pereda rasa sakit yang digunakan oleh orang-orang yang tertindas secara sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang terbagi atas kelas-kelas. Ia juga menyadari bahwa agama terkadang digunakan sebagai alat penggerak dan penopang kekuasaan oleh kaum kapitalis, dan pada saat yang sama dijadikan sebagai sebuah ilusi untuk membuat mereka yang tertindas terus patuh dan tidak berdaya terinjak oleh kekuasaan. Jadi pada garis besarnya, inti pemikiran Karl Marx atau filsafat Marxisme ini adalah filsafat perjuangan kelas buruh untuk menumbangkan kapitalisme dan membawa sosialisme ke bumi manusia. Sekian dari saya. Terima kasih.